Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Munawwarah Alim, NIM 60700119026 dari kelas A Ilmu Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang susu hewan ternak dalam perspektif Islam dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak yang sakit. Adapun materi pertama yaitu tentang susu hewan ternak dalam perspektif Islam. Seperti yang diketahui bahwa susu ini merupakan cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar ambing, yang dimana pada binatang mamalia betina seperti sapi, kambing, atau bahkan kerbau yang diperoleh dengan cara pemerahan sebagai bahan makanan dan sumber gizi. Susu ini menjadi bahan pangan yang tersusun oleh zat-zat makanan dengan bagian yang seimbang. Dari sudut lain, susu dipandang sebagai bahan mentah, mengandung zat gizi yang penting dan mempunyai manfaat yang banyak bagi manusia. Oleh karena itu, wajar bila Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk meminum susu. Pada zaman dahulu, Nabi pernah ditawari minuman oleh malaikat, yaitu antara minum minuman alkohol atau susu. Ternyata, beliau lebih memilih minum minuman susu. Nabi menyebutkan bahwa susu adalah minuman yang paling menyehatkan. Karena itu, susu mendapat predikat makanan sempurna yang menyempurnakan menu. Di dalamnya terkandung semua zat yang diperlukan manusia sejak kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsiw wa damil labanan khalisan sa'igal lisyaribin, yang artinya kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Pada ayat di atas ini banyak sekali pelajaran yang dapat diterima, yaitu dengan ciptaan air susu yang bersih dari kotoran dan darah, itu sebuah kebesaran yang maha kuasa yang harus manusia yakini. Tidak ada yang bisa menyamainya. Selain pelajaran yang telah disampaikan oleh ayat di atas, air susu juga mempunyai manfaat yang banyak. Seperti yang diketahui bahwa Al-Quran ini merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk untuk umat manusia. Islam mengajarkan untuk minum minuman yang berfungsi bagi kesehatan, seperti susu dan madu. Islam memberikan perhatiannya pada materi ini dengan menyebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa susu ini memiliki keistimewaan bagi manusia yang harus digali dan dengan menemukan manfaat yang dapat diambil untuk kebaikan manusia. Adapun materi selanjutnya yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak yang jual beli menurut bahasa ini merupakan pertukaran barang dengan barang atau yang biasa disebut dengan barter. Kata lain dari jual beli atau al-ba'i adalah al-tijarah yang berarti perdagangan. Jadi, jual beli ini merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Yang satu menerima barang dan benda, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syar'ah dan disepakati. Adapun syarat jual beli yaitu sebagai berikut: berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir, dan balik. Hewan ternak yang sakit, terutama yang menderita radang yang bersifat akut pada organ dalam, maka ternak tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Jual beli hewan ternak yang sakit terjadi karena bisa jadi penjual ini tidak menjelaskan secara jujur jika ternak yang dijualnya tersebut ini dalam keadaan yang sakit, sehingga pembeli tersebut tidak mengetahui bahwa ternak tersebut sakit dan dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, yang dimana dapat mengakibatkan kerugian pada pembeli. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an taku tijaratan antara adim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ayat di atas ini menjelaskan tentang keharusan umat manusia untuk senantiasa menaati peraturan-peraturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan serta tidak melanggar peraturan-peraturannya. Islam memandang jual beli hewan ternak yang sakit itu dilarang sebab objek yang diperjualbelikan tersebut dalam keadaan cacat atau rusak. Jual beli hewan ternak kambing sakit seperti masuk angin atau kembung dan penyakit-penyakit lainnya atau keracunan juga merupakan kategori hewan ternak yang tidak layak untuk dikonsumsi, karena ternak kambing tersebut dalam keadaan sakit yang apabila dikonsumsi dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan, yang dimana gangguan kesehatan itu salah satunya diare, seperti diare. Baiklah, itulah tadi hasil dari pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.